Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 3 akuntansi yang mengambil mata kuliah Intermediate Accounting. Di semester ini saya mengampu mata kuliah tersebut, di mana di dalam mata kuliah Intermediate Accounting harapan dari pembelajar ini Anda mampu secara pengetahuan bagaimana nanti mengakui terkait dengan pos-pos yang ada di dalam statement keuangan, kemudian pengungkapan dan pengukurannya. Nah, itu secara pengetahuan. Kemudian secara soft skill, di mana Anda mampu menyusun, menyajikan dan mengungkapkan terkait dengan elemen-elemen keuangan, terutama yang ada di pos statement keuangan. Lalu secara attitude Anda harus mampu nantinya menyajikan, mengungkapkan apa yang ada di dalam aktivitas entitas, di mana output yang diharapkan adalah statement keuangan. Nah, di mana di dalam statement keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, kemudian statement rugi laba, perubahan modal, arus kas, dan catatan-catatan atas akun-akun yang ada di dalam statement keuangan itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran nantinya selama 1 semester ini, sebelum UTS nanti akan kita bahas terkait dengan income statement, yaitu terkait dengan laba rugi yang diperoleh sebuah perusahaan, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian kas dan setara kas serta piutang, lalu ada inventory, kemudian yang kelima property, plant, dan equipment. Nah, kemudian setelah UTS dan menjelang UAS yang akan kita pelajari terkait dengan deskripsi, impairment, dan deflasi, lalu terkait dengan aset, kemudian current liabilitas, di mana ada kewajiban jangka pendek nantinya, kemudian non-current liabilitas, ada kewajiban jangka panjang dan liabilitas lainnya, kemudian equity atau modal, di mana yang kita bahas adalah modal yang ada di PT atau modal saham. Nah, ini konten-konten nanti yang akan kita bahas di dalam Intermediate Accounting selama 1 semester ke depan. Nah, referensi atau buku yang dipakai adalah Evan Ferdinand Giri, Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perspektif IFRS edisi 1 tahun 2012. Kemudian ada Dwi Martanti dan kawan-kawan, terbitan Salemba 4, ada buku 1 dan 2 itu terbit tahun 2016. Kemudian ada Hang Kartika Hadi Rosita Uli dan kawan-kawan, itu yang diterbitkan oleh IAI berbasis IFRS. Ada buku edisi 2, buku 1 dan 2 tahun 2016. Nah, begitu juga Anda bisa mengunjungi webnya IAI, di mana di webnya IAI itu sebagai sumber referensi nantinya terkait dengan perubahan dan perkembangan dari akuntansi itu sendiri. Nah, ini terkait dengan referensi nanti yang kita pakai di dalam pembelajaran atau pendalaman terkait Intermediate Accounting. Nah, untuk metode perkuliahan terjadwal sesuai dengan jadwal yang diedarkan di akademik. Kemudian yang tidak terjadwal Anda bisa melihat di Pevita atau rekaman materi. Kemudian ada diskusi tambahan nantinya bisa lewat WA maupun GC. Untuk sesi perkuliahan sesuai dengan jadwal ya, di R1 nanti bisa dilihat di jadwal. Begitu juga untuk R2, di mana ada kelas online dan offline nantinya secara bergilir 1 minggu berikutnya, sehingga bisa melihat jadwal yang sudah diedarkan oleh akademik. Kemudian terkait dengan komponen penilaian untuk mendapatkan nilai di Intermediate Accounting, ini pengetahuan nanti yang tertuang dalam UTS dan UAS, perilaku terkait dengan keaktifan Anda ketika Anda di kelas atau online untuk tanya jawab terkait dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian ada skill,
Itu terkait dengan tugas, mungkin nanti di dalam satu semester ya ada tugas yang bisa Anda lakukan untuk pendalaman terkait dengan materi intermediate accounting. Kemudian untuk persentase pembagian terkait dengan penilaian akhir nantinya ada kuis 10%, kemudian etika 20%, keaktifan 20%, UTS dan UAS 25%. Untuk rentang nilai ya sesuai dengan slide yang ada di ini. Nah, terkait dengan capaian Anda, silahkan nanti komponen-komponen yang ada di dalam penilaian ini Anda penuhi sehingga nanti Anda bisa memperoleh nilai yang maksimal untuk mata kuliah intermediate accounting ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan pertama ini terkait dengan pendahuluan introduction untuk mata kuliah intermediate accounting. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.